Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rojimah dengan NIM 28921700013 akan mempresentasikan tentang mata kuliah yang berjudul Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Bapak Mulyono SHMMSI. Saya sendiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini yaitu yang pertama, konsep dasar SIM, 2, bentuk kegiatan manajemen, 3, metode pengolahan data serta penempatan SIM sehari-hari. Lalu yang keempat yaitu SIM pada organisasi publik. 1. Konsep dasar SIM. Pengertian subsistem. Menurut Norman L. Enger, subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dalam satu sistem. Lalu pengertian sistem. Menurut Prajudi Atmosudirjo, suatu sistem terdiri atas objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen yang berkaitan dan berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan atau pengolahan yang tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu bentuk kegiatan manajemen. Di antaranya ada perencanaan strategis, pengendalian manajemen, dan pengendalian operasi. Perencanaan strategis adalah proses evaluasi lingkungan organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Lalu yang kedua yaitu pengendalian manajemen adalah proses meyakinkan bahwa organisasi telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dan yang ketiga yaitu pengendalian operasi adalah proses meyakinkan bahwa tugas tertentu telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pembahasan yang ketiga yaitu metode pengolahan data. Yang pertama ada metode batch processing dan yang kedua metode online processing. Metode batch processing merupakan pengumpulan data dalam periode tertentu, pengolahan terhadap data yang dikumpulkan lebih dulu selama beberapa periode. Masih banyak menggunakan CRT atau cathode ray tube terminal karena sifat pengolahan ini adalah mengumpulkan data selama periode tertentu, yaitu harian, mingguan, ataupun bulanan. Lamanya periode siklus pengolahan tergantung dari beberapa faktor, yaitu volume transaksi, jumlah batch yang diinginkan, dan kapasitas pengolahan yang tersedia. Lalu yang kedua yaitu metode online processing, merupakan transaction processing. Metode pengolahan ini merupakan karakteristik tertentu yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file induk. Adapun keunggulan dari batch processing dan online processing yaitu sebagai berikut. Keunggulan batch processing, yang pertama lebih efisien, kedua data transaksi lebih mudah dikoreksi bila terjadi kesalahan sebelum dilakukan proses memutakhirkan file induk, dan yang ketiga program lebih mudah dibuat. Lalu keunggulan dari online processing, 1. File induk selalu dalam keadaan mutakhir sehingga informasi tersedia setiap saat. Selanjutnya yaitu urutan-urutan pemrosesan yang rumit tidak diperlukan karena dapat terdiri dari sebuah proses saja. Dan yang ketiga yaitu online processing umumnya menggunakan media penyimpanan magnetic disk sehingga data dapat dengan cepat dan mudah ditampilkan. Lalu di sini ada penempatan SIM sehari-hari. Yang pertama ada CIA atau Sistem Informasi Akuntansi. CIA ini adalah untuk mengolah data perusahaan. Lalu ada DSS atau Decision Support System, merupakan sistem untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Lalu yang ketiga ada OE atau Office Automation, yaitu sistem otomasi perkantoran. Dan yang terakhir ada AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, SIM pada organisasi publik. Poin pertama adalah organisasi publik sebenarnya identik dengan administrasi pemerintahan.
yaitu jenis kegiatan pertama dapat meliputi hubungan eksternal, pelaksanaan hukum-hukum internal, dan aturan-aturan pekerjaan sosial, penarik pajak, dan juga pertahanan. Dan yang kedua yaitu organisasi publik didasarkan pada peraturan negara, dibiayai oleh keuangan negara, dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang karir tertentu. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik menjadi di bawah kontrol politik. Dan yang ketiga yaitu sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi publik. Maksudnya adalah karakteristik khas yang melekat pada organisasi publik ditandai adanya eksekutif yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik. Poin keempat adalah administrasi negara yang berbentuk organisasi publik memiliki ciri khusus dalam melaksanakan kebijakan publik, seperti kontrol politik, akuntabilitas, pemakaian birokrasi pemerintah, pembuatan kebijakan pemerintah, dan penegakan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh swasta. Poin yang kelima yaitu organisasi publik memfokuskan pada sifat publikness. Sifat publikness ini adalah perlunya organisasi publik memfokuskan pada demokratisasi hubungan sosial. Administrasi negara harus mengonsentrasikan pada organisasi publik yang demokratis daripada berorientasi pada administrasi negara yang otokratis dan manajemen partisipatif daripada manajemen hierarkis. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya memohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini. Terakhir, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.